Teman-teman nanti bisa download ya, linknya masih sama kayak kemarin, cuman ini baru saya update per kemarin. Teman-teman nanti bisa pakai template yang saya bikin, atau kalau teman-teman mau pakai template sendiri ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Ini contohnya ya, ini template untuk sebagai slide pembuka ya. Yang pertama adalah action title. Action title ini sebenarnya bukan cuman sekedar kayak judul. Ini bagian summary, ini bagian financial analysis kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi di consultant action title itu sebenarnya summary dalam satu atau maksimal 2 baris ya, menjelasin apa yang terjadi di dalam slide ini. Nah, dalam kasus report analisis valuasi kita ini ya, bagian pembuka ini biasanya kita lihatin di bagian awalnya adalah chart valuasi kita, kemudian target price kita berapa, kemudian investment thesis-nya itu ada di sini. Kita lihatin 1, 2, 3 apa. Ya. Berikutnya ya, action title lagi ya. Ini assume your audience don't have time to read but only this title kayak gitu ya. Jadi action title ini penting banget. Kemudian kalau maupun dijelasin ya, kalian jelasin ulang tadi tesis 1, 2, dan 3-nya seperti apa, yang tadi sama dengan di bagian slide pembuka, tapi kalian tambah dengan detailnya di sini. Detailnya pun kalau bisa kalian jelasin dalam maksimal 2 baris ya, 1 baris lebih baik. Nanti saya kasih tahu contohnya. Gitu. Nah, barulah kita sebelum masuk ke investment thesis 1, 2, 3, jelasin dulu business overview-nya. Mungkin beberapa investor ya itu benar-benar baru terhadap si bisnis yang mau kalian tawarin ya investasinya ini. Kalian jelasin kalau bisa dalam maksimal 2 slides ya. Kalau bisa dijelaskan dalam 1 slide itu lebih baik. Ini sama, kalian tunjukin dulu action title-nya, kalian jelasin, nanti saya kasih contohnya. Kemudian bisnis modelnya perusahaan ini kayak gimana, kemudian dari sisi sales percentage sebenarnya dia dari bisnis modelnya itu bisnis mana aja yang mengkontribusi total sales perusahaan paling signifikan ya. Kemudian market share-nya dia dari industri ini berapa persen ya. Kemudian mungkin detailnya ada di sini sedikit kayak gitu. Kalian jelasin investment thesis 1, 2, 3 ya, kalian jelasin dengan argumen satunya apa, argumen duanya apa, bisa dengan bentuk gambar atau kalian kasih chart data pendukung kayak gitu. Terus penjelasan sedikit di sini ya, maksimal 3 poin. Kalau udah kalian jelasin tesis 1, 2, 3 gitu, masing-masing tesis boleh dijelasin dalam 1 slide atau 2 slide ya, mungkin maksimal 3 slide ya untuk per tesisnya. Bagian financial analysis biasanya yang ditunjukin adalah proyeksi revenue-nya seperti apa, kemudian performance dibandingkan kompetitor. Nah, performance ini akan ada banyak ya sebetulnya ya. Nah, ketika kalian balik lagi ke analisis rasio yang udah kalian lakukan kemarin-kemarin, itu kan ada banyak rasio ya yang dibandingkan dengan peers-nya, dengan kompetitornya itu. Ada rasio yang posisinya si perusahaan ini lebih tinggi, lebih bagus. Ada yang lebih lemah kayak gitu. Kalian ambil aja mana yang performance-nya tuh lebih baik, yang mendukung investment thesis kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian udah rekomendasinya buy, investment thesis 1, 2, 3-nya udah oke, tapi di financial analysis kalian malah nunjukin argumen yang justru melemahkan investment thesis kalian. Nah, ini kan pada akhirnya kita ini sebenarnya kayak lagi jualan ya. Kalau kita jualan pasti kita tunjukin poin-poin yang bagusnya yang mendukung dari argumen kita tadi. Boleh kalian tunjukin bagian yang misalnya kurang bagus secara performance perusahaan, tapi mungkin harus kalian jelasin kelemahan ini tuh nggak fatal dan masih bisa diperbaiki. Ini khususnya kalau misalnya rekomendasinya buy ya. Tapi kalau memang rekomendasinya sell ya secara argumen, secara analisis ya kalian tunjukin yang mendukung kalau ini tuh memang nggak layak untuk dibeli. Kalau bisa segera jual kayak gitu misalnya. Apalagi kalau hold. Kalau hold ini lebih tricky lagi ya karena kalian harus menjabarkan kekuatan dan kelemahan secara seimbang ya. Oke, secara proyeksi revenue bagus seperti ini. Tapi secara performance sebenarnya ini perusahaan ini agak sulit untuk mencapai budgetnya tadi gitu misalnya. Nah, berikutnya bagian valuasi. Nah, di bagian valuasi itu biasanya ditunjukin estimasi free cash flow-nya karena itu sebagai dasar dalam pembuatan DC evaluation ya.
Action title-nya juga sama ya, bikin summary dari slide ini. Kemudian sensitivity analysis juga dibuat ya untuk menunjukkan persebaran ya, estimasi harga kalau misalnya indikatornya kita naikkan atau turunkan. Kemudian kita juga membuat perbandingan karena kita kemarin belajar membuat skenario analisis, kondisi bear case ketika kondisi skenarionya itu lebih buruk daripada base case, atau bull case ketika kondisinya lebih baik dibandingkan yang base case ini, kayak gitu. Terus kalian jelasin juga kalau bear case itu biasanya skenarionya seperti apa, kondisi seperti apa yang akan menyebabkan terjadinya bearish ya, marketnya harganya turun. Kalau misalnya terjadinya bullish, itu tuh kondisi-kondisi seperti apa yang akan terjadi. Kalau misalnya harganya sesuai dengan perkiraan yang dasarnya kalian, itu seperti apa kondisinya. Dan terakhir, summary of recommendation, ini sama persis dengan bagian pembuka tadi ya. Bagian investment thesis-nya sama persis, bisa kalian copy paste, atau kalian paraphrase kata-katanya juga boleh, asalkan tidak membingungkan investor ya. Kemudian action title-nya, misalnya ini standarnya bisa kayak gini, ya udah langsung to the point aja. Final recommendation-nya apa? Buy, sell, atau hold, dengan potential return atau potential loss-nya berapa persen kayak gitu. Kemudian di football kalian tunjukin football field analysis ya, target price-nya tuh berapa jadinya, dan dari closing price-nya berapa.